Tahun 1945 adalah tahun yang penuh harapan. Bangsa Indonesia sudah lama dijajah dan sedang mempersiapkan kemerdekaannya. Jepang yang saat itu menduduki Indonesia membentuk sebuah badan yang bernama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita menyaksikan salah satu sidang penting, yaitu sidang untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang saya buka. Saudara-saudara sekalian, tugas kita amat berat, menentukan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Dasar ini akan menjadi fondasi, menjadi arah, dan menjadi jiwa bangsa. Saya persilakan saudara Yamin untuk menyampaikan pendapat. Terima kasih Tuan Ketua. Saudara-saudara, bangsa yang besar harus punya dasar negara yang kuat. Saya mengusulkan 5 asas yang sungguh peri. Peri kebangsaan, karena kita satu tanah air Indonesia. Peri kemanusiaan, sebab bangsa yang merdeka harus menghormati hak asasi manusia. Peri ketuhanan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Peri kerakyatan, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kesejahteraan rakyat, karena kemerdekaan tak ada artinya jika rakyat menderita. Itulah usulan saya, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan kita semua. Usulan yang sangat baik, saudara Yamin. Saya setuju bahwa kerjasama. Baik, terima kasih. Kini mari kita dengarkan pendapat saudara Suko. Saudara-saudara, saya melihat bahwa dasar negara tidak boleh hanya meniru negara-negara barat. Kita harus menciptakan dasar yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Negara Indonesia harus bersifat integralistik, artinya negara dan rakyat adalah satu kesatuan, bagaikan tubuh dan jiwa. Tidak boleh ada pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan negara. Jika kita terlalu menekankan kebebasan individu, negara bisa terpecah belah. Tetapi jika kita tidak menindas rakyat, negara juga akan runtuh. Karena itu, kita harus mencari jalan tengah. Saudara Sukomo, gagasan itu menarik, tapi bagaimana dengan posisi agama di dalam negeri? Agama sangat penting, saudara Yamin. Tapi negara harus merangkul semua kepercayaan tanpa adanya masalah diskriminasi. Baik, terima kasih saudara semua. Kini saya persilakan saudara Suryagamo menyampaikan pandangan. Saudara-saudara, kita sudah mendengar pandangan yang luar biasa. Tetapi izinkan saya kembalikan gagasan yang saya beri nama Pancasila. Kebangsaan Indonesia, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. Kita hidup berdampingan dengan bangsa lain. Mufakat atau demokrasi. Musyawarah adalah jiwa bangsa kita. Kesejahteraan sosial, kemerdekaan harus membawa keadilan bagi semua. Ketuhanan yang berkebudayaan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, tetapi saling menghormati perbedaan. Inilah Pancasila, saudara-saudara, 5 dasar yang bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya sepakat dengan Soekarno, tetapi ada hal yang harus kita pikirkan. Bagaimana hubungan agama dengan negara? Jangan sampai ada golongan yang merasa dipaksa. Benar, kita harus bijak. Jangan sampai dasar negara hanya menguntungkan satu golongan saja. Saya pun setuju. Negara harus mengayomi semua rakyat tanpa membeda-bedakan. Itulah sebabnya saya menekankan ketuhanan yang berkebudayaan, bukan memaksa, tetapi memberikan kebebasan untuk beribadah sesuai keyakinannya. Dengan begitu, kita bisa menjamin persatuan bangsa. Luar biasa. Perbedaan pendapat justru memperkaya kita. Inilah semangat musyawarah yang menjadi ciri bangsa kita. Saudara-saudara,
sidang hari ini penuh dengan pemikiran besar. Semua usulan ini akan menjadi bahan berharga dalam merumuskan dasar negara kita. Mari kita akhiri sidang ini dengan semangat persatuan. Sidang ditutup. Sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri bangsa berani berbeda pendapat, tetapi tetap bersatu demi tujuan bersama Indonesia merdeka. Dari sidang inilah lahir gagasan yang bernama Pancasila, dasar negara kita hingga hari ini. Semoga kita generasi penerus bangsa bisa menjaga dan mengamalkan nilai-nilai itu dengan setia.